Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, jadi pada hari ini guys, kita akhirnya akan update lagi mengenai on-chain analysis. Ya, nggak kerasa udah nyaris 3 minggu dari update terakhir kita. Ya, dan pada hari ini kita akan lihat apa yang terjadi setelah basically Bitcoin selama ya seminggu lebih stuck di daerah 19.000 20.000 ya. Dan apa yang membuat Bitcoin mulai naik? Apakah para retailers, bandar dan miners mulai akumulasi atau tidak? Ya, dan kita akan bahas juga mengenai leverage yang mulai meningkat lagi ya. Jadi tanpa lama-lama lagi langsung kita masuk ke videonya. Okay, today's video is brought to you by Hobby Global. Dan sebelum kita masuk ke on-chain analysis, yang gak kalah penting adalah pemilihan dari exchanger. Ya, karena kita tahu, apalagi dalam masa-masa bear market seperti ini, exchanger yang mungkin, yang mungkin belum terlalu besar, yang mungkin juga security nggak terlalu kuat, itu seringkali hilang. Ya, jadi pemilihan exchanger itu nggak kalah pentingnya dengan analisa teknik analisis maupun secara on-chain. Ya, yang kita tahu Hobby Global adalah salah satu exchanger terbesar di dunia dengan market cap yang besar banget dan juga bukan cuma market cap tapi volume per hari mencapai miliaran US dollars. Dan bukan cuma itu saja, kita bisa lihat ada berbagai macam program yang kalian bisa ikuti. Di sini ada airdrop sampai 100.000 USD. Lalu juga di sini ada berbagai macam juga produk-produk yang kita bisa ambil, mulai dari kita bisa spot trading, kita bisa margin trading, ada juga trading bot, lalu juga derivatifnya lengkap ya, ada futures, lalu juga ada option, dan juga buat kalian yang mungkin ya sedang nyangkut kondisinya sekarang ya, bisa juga kalian masuk ke staking, ke prime pool, dan berbagai macam lagi. Buat yang punya ETH juga bisa ke ETH 2.0. Jadi lagi-lagi Hobby Global sangat lengkap, dan bagi kalian tertarik bisa menggunakan link referral kita di bawah. Nah, sekarang kita akan masuk ke on-chain analisisnya. Oke, dan sekarang kita akan masuk ke on-chain-nya dan gak kerasa udah nyaris 3 minggu dari update terakhir ya. Dan pada hari ini kita akan lihat apa saja yang terjadi, apa saja yang dilakukan oleh para bandar, miners, dan retailer. Nah, tetapi sebelum kita masuk, seperti biasa, gue akan jelaskan dulu apa itu on-chain analysis. Karena lagi-lagi nggak semua orang bisa terus stay tune di TCI dan mungkin masih belum mengerti konsep dari on-chain analysis. Ya. Sesuai dengan namanya, on-chain analysis. Nah, mereka ini adalah satu analisa yang spesifik dan khas untuk dunia cryptocurrency. Kenapa? Karena mereka menganalisa data dari blockchain. Makanya dikasih nama on-chain analysis. Nah, kenapa spesifik dan khas untuk cryptocurrency? Karena bisa dibilang semua cryptocurrency menggunakan antara teknologi blockchain atau ya minimal ekuivalennya seperti DEX dan lain-lain. Nah, tapi intinya apa? Yang menjadi penting dari blockchain adalah data mereka saat sudah tercatat itu tidak bisa diganggu-gugat, immutable. Contoh yang paling terkenal adalah di Bitcoin Network, di mana transaksi pertama di Bitcoin Network adalah pengiriman Bitcoin dari Satoshi Nakamoto ke Hal Finney. Nah, yang membuat ini menjadi menarik adalah saat ini sudah tercatat, itu tidak bisa diubah sama sekali. Sudah tertulis dan sampai detik ini belum ada hack atau apapun yang bisa mengubah semua transaksi. Nah, jadi lagi ya, cryptocurrency ini atau terutama Bitcoin ya. Bitcoin ini adalah suatu open ledger. Nah, open ledger ini yang kenapa jadi berharga karena mereka tidak bisa diganggu-gugat. Saat sudah dikirim, itu tidak bisa dibatalkan dan tidak ada party manapun yang bisa kesannya menghentikan transaksi. Ya. Nah, maka dari itu, datanya banyak. Ya. Nah, karena datanya itu banyak, maka bisa dianalisa. Tetapi, kita manusia normal tidak bisa menganalisa data yang terlalu banyak itu. Karena ya sedetik bisa, kalau Bitcoin kayaknya kalau nggak salah sampai belasan. Ya. Kalau Solana bisa sampai ratusan ribu. Maka dari itu adalah on-chain analysis. Yang tujuannya adalah untuk memvisualisasikan data-data yang ada di blockchain. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu cara kerja dari on-chain analysis. Dan tentunya ada banyak sekali yang kita bisa pakai. Tetapi seperti biasa yang kita akan yang selalu kita bahas banyaknya adalah net flow. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, Bang, kenapa net flow? Ya, kenapa nggak inflow sama outflow saja? Ya, kan banyak tuh orang ngebahas cuma outflow aja atau inflow saja. Menurut gua, itu nggak komplit dan malah bisa jadi rancu. Nah, kenapa gue pilih net flow? Karena net flow ini adalah rumusnya inflow dikurangi outflow. Jadi kita dengan lihat sekilas bisa langsung tahu lebih banyak terjadi inflow atau outflow pada hari tersebut. Ya. Dan sebelum kita masuk ke sini, gue ingin ingatkan dulu bahwa on-chain analysis ini bukan pengganti technical analysis. Dan
walaupun kita bisa melihat data dari para bandar, retailers gitu ya, dan para miners, justru kita malah ditunjukkan bahwa pada faktanya ya, pergerakan bandar itu tidak selalu benar. Gitu, karena ada satu mitos di mana bandar itu nggak pernah kalah. Ya, pada faktanya justru on-chain analysis membuktikan bandar itu nggak selalu benar, bahkan seringkali bandar juga salah di tempat yang kita salah. Ya, jadi lagi-lagi tujuan dari on-chain analysis ini bukanlah untuk menggantikan TA dan bukan juga menjadi dukun yang kalau begini udah pasti naik. No, ya tidak ada yang seperti itu. Justru tujuannya adalah untuk memperlengkap lagi TA kita dengan data secara on-chain. Ya, nah jadi net flow. Cara pemakainya seperti yang kita bisa lihat di sini, untuk spot ya apabila high value ini menunjukkan peningkatan dari selling pressure. Bahasa simpelnya apa, Bang? Bahasa simpelnya di sini ada dua nih, ya, candle merah dengan candle hijau. Biasanya candle hijau bullish. Nah, kalau di versi net flow, ini hijau justru bearish. Karena ini artinya terjadi inflow. Inflow itu adalah pengiriman BTC dari wallet ke exchanger. Artinya apa? Kemungkinan besar ada yang mau jual BTC. Makanya dimasukinya ke increase selling pressure. Ya. Nah, kebalikannya, apabila terjadi pengeluaran BTC atau outflow dari exchanger ke wallet, artinya ada orang yang ingin menghold BTC mereka di luar dari exchange. Artinya kemungkinan besar mereka akan akumulasi. Nah, kalau kita lihat di sini, data net flow-nya menunjukkan basically sejak dia drop di sini ya, dari tanggal 6 Juni sampai drop dia paling parah itu di 18, kita bisa lihat terjadi cenderung lebih banyak lebih banyak outflow. Ya, ada terjadi inflow seperti pada tanggal 14, 16, 18, 21, dan seterusnya. Tetapi lebih banyak outflow. Jadi, yang terjadi ternyata selama basically tanggal ini ya, dari tanggal, ya sejak drop lah ya, tanggal 13 sampai sekarang, sampai tanggal 8 Juli, ternyata yang dilakukan oleh para bandar dan retailers adalah akumulasi banyaknya. Ya, walaupun lagi-lagi ada beberapa hari cenderung banyak inflow, seperti 14, 16, 18, 21, dan seterusnya. Tetapi kalau kita hitung satu persatu, lebih banyak terjadi akumulasi. Ya, jadi, satu hal yang kita bisa tarik, para retailers dan bandar lebih banyak melakukan akumulasi sejak dia drop, ini dari angka sekitar 30 ribuan, ke sini, dari tanggal 13 sampai tanggal 8 Juli. Ya, itu data dari all exchanges, ya berarti untuk retailers dan bandar. Nah, selanjutnya kita akan geser ke miners, ya. Dan cara kerjanya sama-sama juga net flow, tetapi perbedaannya adalah kalau data ini adalah data exchanger, ya, ini data dari wallet yang memang terconnected dengan mining pool tertentu. Ya, kita bisa lihat di sini. Datanya ada 1Thash, ada Npool, Binance Pool, Bitfury, dan macam-macam lagi. Ya, lagi-lagi kita akan gunakan data keseluruhan karena kita ingin keseluruhan dari markets. Nah, kalau di miners kita bisa lihat justru lebih jelas ya, miners lebih banyak mengumpulkan atau akumulasi BTC. Dari tanggal 6 basically di sini ya, sejak drop lah kurang lebih. Sejak dia drop sampai sekarang kita bisa lihat para miners jauh lebih banyak akumulasi dibandingkan dengan retailers dan bandar. Nah, artinya apa? Ya, ini menunjukkan bahwa datanya klop ya, antara retailers, bandar, dan para miners, mereka cenderung semua melakukan akumulasi saat BTC drop di bawah dari 20.000. Ya, jadi lagi-lagi seperti yang kita sudah bahas sebelum-sebelumnya, bukan cuma gua ya, bukan cuma Bang Toshi aja yang bilang MA200 tuh dekat-dekat MA200 tuh akumulasi. Faktanya kita bisa lihat ya, para retailers, para bandar, para miners, mereka melakukan akumulasi terhadap BTC. Ya. Jadi lagi-lagi ini data yang kita lihat secara on-chain. Nah, tetapi ya bukan berarti ini pasti akan harga naik. Ya, lagi-lagi akumulasi ini menunjukkan bahwa outflow. Outflow itu adalah para miners, para retailers, para bandar mengeluarkan BTC mereka dari exchanger. Nah, ini data ini menunjukkan hal tersebut. Kalau kita lihat di sini indikasinya ya, high value itu menunjukkan selling pressure. Nah, ini low value artinya kebalikannya, buying pressure ya. Nah, tapi lagi-lagi kita nggak bisa juga tutup mata terhadap makroekonomi. Nah, makroekonomi ini sudah kita bahas cukup detail kemarin, atau bukan kemarin ya, kemarin dan hari ini juga di DCWT. Di mana kita harus tunggu pada tanggal 13 Juli. Kalau sampai 13 Juli datanya atau data CPI-nya membaik, alias kasarnya lah ya, inflasi Amerika mulai turun, nah itu bisa menjadi satu indikasi yang baik untuk market bisa pelan-pelan lagi menuju lebih bullish. Ya.
Jadi kurang lebih seperti itu data dari net flow para miners, bandar, dan retailers. Lagi-lagi mereka dalam beberapa minggu ke belakang ternyata kompak sama-sama lebih banyak cenderung akumulasi. And that's good. Ya. Selanjutnya kita akan lanjut lagi data miner yang selanjutnya. Oke, jadi tadi sudah ngomongin miners, nggak lengkap kalau kita nggak ngomongin MPI. Ya, MPI ini adalah Miners Position Index. Apaan tuh, Bang? Nah, kalau kita lihat di sini, MPI ini adalah suatu rasio antara total miner outflow dengan 1 year moving average dari total miner outflow di tahun sebelumnya, ya. Bahasa simpelnya apa, Bang? Bahasa simpelnya nih ya, kalau garis biru ini atau ungu ya, ada yang bilang ini ungu, ada yang bilang ini biru, ya tergantung lah, pokoknya garis inilah ya. Andaikan dia tembus titik-titik merah ini, ya seperti yang kita bisa lihat di sini, seperti pada tanggal di sini 1 April, tanggal 28 Maret, pada ini juga tanggal 22 Juni, ini menunjukkan bahwa para miners lebih banyak membuang atau possible selling BTC mereka ke exchanger dibandingkan dengan tahun sebelumnya, ya. Simpelnya apa? Simpelnya kalau ini tembus ini, kemungkinan besar market bisa lanjut lagi turun. Dan ya kalau kita bisa lihat di sini, dia sempat kena di sini, naik sebentar dan lanjut turun lagi. Jadi sebenarnya bisa mengindikasikan apakah ada kemungkinan drop lagi nggak dari penjualan para miners. Nah kalau kita lihat dalam beberapa hari terakhir ini, cenderung di bawah dari titik-titik merah. Artinya apa? Para miners walaupun ada inflow bisa dibilang beberapa kali inflow, dalam bulan Juli ini, tetapi overall cenderung lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dan ini kembali lagi menunjukkan bahwa para miners lebih cenderung akumulasi, ya. Jadi data MPI dengan data dengan data net flow dari para miners itu cocok, ya. Selanjutnya kita akan masuk ke leverage. Nah, biasanya leverage ini yang lumayan seru. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke Bitcoin Estimated Leverage Ratio dengan data all exchanges. Ya, apa lagi nih Bang? Ini adalah suatu rasio antara open interest dibagi dengan coin reserve. Ini menunjukkan berapa besar leverage yang dipakai oleh user di exchanger. Ya, semakin besar value-nya atau kasarnya semakin tinggi titik biru ini atau ungu ini, semakin besar juga resiko dan leverage yang diambil oleh para trader di derivative trade. Ya. Nah, jadi kalau kita bisa lihat di sini ada dua hal yang bisa terjadi. Yang pertama adalah short squeeze dan yang kedua adalah long squeeze. Nah, itu seperti apa? Kita bisa kasih contoh di sini secara visualnya adalah di sini, ya. Apabila estimated leverage ratio turun dan harga meningkat sehingga terjadi penyilangan seperti ini, ya. Ini menunjukkan bahwa posisi short banyak yang terkena likuidasi, ya. Nah, jadi kalian tentunya bagi yang pernah mencoba untuk trade atau pernah nge-short atau pernah nge-long, tahu ada harga likuidasi. Dan bayangkan apabila salah satu dari yang terkena likuidasi ini tertutup posisinya, karena ya basically kena liquid. Yang terjadi adalah selling pressure berkurang. Dan ini seperti efek domino. Saat satu sudah terkena likuidasi, harga naik. Yang di sini kena lagi, sehingga harga terus meningkat, sementara estimated leverage ratio cenderung turun. Nah, ini seringkali disebut sebagai short squeeze atau posisi squeeze yang tertekan, yang kesannya dipencet lah ya. Dan selanjutnya ada juga kondisi yang kebalikannya, yaitu adalah long squeeze. Nah, kalau long squeeze, estimated leverage ratio-nya turun dan harga juga turun bersamaan. Artinya apa? Yang terkena likuidasi adalah posisi long. Dan cara kerjanya persis seperti short, tetapi perbedaannya yang kena posisi long. Sehingga harga turun dan leverage turun. Nah, dalam beberapa hari terakhir ini, kita bisa lihat lah ya, basically dari Juni akhir sampai Juli sekarang ya, kita bisa lihat lagi-lagi estimated leverage ratio kembali meningkat dengan cukup tajam. Dan yang menjadi pertanyaan adalah, siapa yang akan terkena likuidasi? Ya, apakah posisi long lagi seperti di sini, atau sekarang waktu yang terkena posisinya short? Nah, menurut gua, jawabannya adalah di tanggal 13 dan tanggal 28. Lagi-lagi menurut gue itu dua kunci yang gue sudah bahas dari beberapa DCWT sebelumnya, ya. Dimana andaikan CPI ya, CPI misalkan di bawah dari 8, di bawah dari 8 lah ya, di bawah dari 8, lalu interest rate ternyata kalau dinaikannya nggak lebih dari 75 bps, ya kalau bisa lebih rendah lagi, nah itu bisa menjadi bensin untuk Bitcoin lanjut lagi ke atas. Otomatis kalau Bitcoin lanjut lagi ke atas, yang terkena likuidasi adalah posisi short. Ya, jadi lagi-lagi untuk sekarang lebih kuncinya di makroekonomi.
ya, karena secara estimated leverage ratio-nya sudah naik. Ya tinggal tunggu nih siapa yang kena likuidasi. Dan otomatis setelah sudah terkena likuidasi akan turun lagi estimated leverage ratio-nya, ya. So, for now yang tinggal kita tunggu adalah pada tanggal 13 dan 28. Lagi-lagi ya untuk CPI data 8,6 terakhir ya. Kalau bisa di bawah dari situ, tentunya akan menjadi berita baik untuk Bitcoin dan cryptocurrency market in general. Plus lagi kalau ditambah the Fed meningkatkan interest rate-nya lebih sedikit dibandingkan target, yaitu 75. Andaikan dia cuma naik 50, kemungkinan besar itu juga kembali bisa menjadi bensin untuk Bitcoin dan cryptocurrency market untuk lanjut lagi ke atas. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu data untuk estimated leverage ratio. Kita masuk ke MVRV ratio, di mana MVRV ratio ini adalah rasio dari coin market cap dibagi ke realized cap. Aduh, simpelnya apa bang? Ya, simpelnya lu bisa pakai ini seperti RSI. Ya, kesannya ini kayak di atas 70, ini di atas dari 30. Walaupun cara ngitungnya nggak sama kayak RSI ya, tapi dipakainya bisa kayak RSI. Simpelnya saat bukan harga, tapi saat MVRV itu di bawah dari 1 atau di bawah dari garis hijau ini menunjukkan Bitcoin sedang oversold dan kita bisa akumulasi. Kebalikannya, apabila dia mencapai titik di atas dari 3,7 atau di atas dari titik-titik merah, ini menunjukkan bahwa Bitcoin sedang overbought. Nah, kalau kita lihat, dia di sebelumnya di tahun 2020 berhasil mendapatkan data dari bottom di sini, ya, bottom dari COVID crash. Dimana kalau kalian akumulasi di sini, ya sangat profitable. Nah, sekarang seperti yang kita bahas bukan di DCWT, tapi di on-chain terakhir kita, faktanya kita kembali di bawah dari 1. Jadi secara on-chain ini pun satu tempat yang baik untuk kita akumulasi. Dan bagi kalian yang akumulasi selama beberapa minggu terakhir, ya pasti kalian sekarang ya dalam keadaan profit gitu. Jadi lagi-lagi untuk secara on-chain ini menunjukkan bahwa ini masih menjadi tempat yang cukup bagus untuk akumulasi, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk MVRV. Dan lagi-lagi ya, apabila kita memiliki time horizon, memiliki sudut pandang yang benar mengenai cryptocurrency, berpikirnya long term, jangan berpikir untuk leverage yang terlalu ekstrim, ya, kita bisa profitable. Tapi kalau kita mikirnya pengen quick money, ujung-ujungnya cut loss lagi, liquid lagi, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk MVRV ratio. Oke, jadi kesimpulannya seperti yang kita bisa lihat, para miners, bandar, dan retailers pada kali ini mereka sepakat cenderung lebih ke akumulasi. Ya, kita bisa lihat, basically di angka dari 20.000, di bawah dari 20.000 mereka cenderung akumulasi. Dan sekali lagi itu menunjukkan bahwa daerah dekat-dekat EMA 200 ya, itu menjadi tempat akumulasi yang bisa dibilang sudah universal lah dalam tanda kutip. Ya, jadi ya bagi kalian yang akumulasi di situ ya congrats, sekarang sudah mulai naik ke atas. Tetapi lagi-lagi gue ingatkan sekali lagi ya, secara makroekonomik kita harus tunggu pada tanggal 13 dan 28 Juli. Tanggal 13 ada data CPI, apabila di bawah dari 8,3 atau lebih tepat 8,6 ya, bisa di bawah dari situ, that's gonna be good. Ya, cenderung bullish. Andaikan interest rate naiknya kurang dari 75, ya bisa 50 atau bahkan nggak naik, itu akan menjadi berita yang sangat bagus untuk cryptocurrency market. Ya, jadi kurang lebih seperti itu untuk on-chain pada hari ini. Dan bagi kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang mungkin masih bingung cara baca chart, candles, dan hal-hal mendasar lain, bisa juga klik di sini, ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang belum memiliki akun di Huobi, bisa cek link referral kita di bawah dan mulai trade di Huobi Global. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram grup kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.